Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to Let's Study. Bersama saya Mr. Arfi. Mari kita lanjutkan kelas tentang grammar kita. Nah, materi kali ini cukup menarik dan cukup seru, yaitu question sentence. Apa sih question sentence itu? Mari kita gali lebih dalam. Question sentence terdiri dari dua kata, ada question dan juga sentence. Question itu pertanyaan, sentence itu kalimat, berarti kalimat pertanyaan. Nah, apa sih kalimat pertanyaan? Nah, kalimat pertanyaan adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik itu berupa waktu, tempat, alasan, cara, orang, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan question sentence atau kalimat tanya. Berbicara tentang kalimat tanya itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang yes atau no question, ada juga yang information question. Tapi kita bahas dulu yang yes no question. Yes no question adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban berupa yes atau no. Jadi kalau ada orang nanya pakai yes no ya sebenarnya mereka cuma butuh iya atau enggak. Nggak usah jawab yang lain-lain. Cuman faktanya ya sesuai kondisi saja cara jawabnya. Kemudian untuk membuat kalimat yes no question ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah letakkan auxiliary yang pertama di awal kalimat. Setelah itu akhiri kalimat dengan tanda tanya. Namun ada sedikit pengecualian untuk tense simple present dan simple past verbal. Kalian harus menggunakan tambahan berupa do atau does. Ketika simple past maka tambahannya did. Contohnya, do you understand? Apakah kamu paham? Ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, sekarang kita coba cek contohnya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Yang pertama ada Budi studies English. Nah, di sini ditambah titik ya teman-teman. Budi studies English. Nah, di mana subjeknya adalah Budi, kemudian auxiliary-nya di sini. Karena ini simple present, maka harus ditambah do atau does. Berhubung subjeknya Budi, maka di sini dikasih does. Maka jadinya does Budi study English? Sampai sini bisa dipahami? Nah, jawabannya adalah antara yes he does atau no he doesn't. Gitu ya. Terus contoh lain. Nah, sekarang kita gunakan yang kalimatnya nominal. You are sad. Nah, kalau kalimatnya nominal lebih gampang lagi. Kamu hanya perlu meletakkan are-nya ini di paling depan. Jadinya, are you sad? Nah, jawabannya adalah yes I am atau no I'm not. Nah, di sini ada sedikit catatan. Karena subjeknya you, maka jawabannya I ya. Karena ini conversation ya teman-teman antara orang pertama dan orang kedua. Yang ketiga ada you like football. Nah, di sini ketika dia simple present atau sederhananya ketika di sininya verb 1, maka kata tanya yang tepat di sini adalah do. Nah, do you like football? Jawabannya adalah yes I do atau no I don't. They are happy. Nah, ini sama kasusnya dengan yang ini tadi. Nah, ini lebih gampang lagi. Oh iya, kelupaan titik-titiknya ya. Sorry guys. Jadi harus ada titiknya. Nah, they are happy. Nah, kalau berubah menjadi kalimat yes no question, maka jadinya adalah are they happy? Nah, jadi yang menjadikan ini penting untuk diperhatikan adalah kalimat nominal atau kalimat verbal. Jadi gini, kalau dia tadi berupa verb 1, maka untuk bertanya dia menggunakan do. Nah, tapi kalau di sini dia menggunakan verb s, maka dia gunakan does. Nah, maka dia gunakan does gitu ya. Terus kalau pakai ismr ya gunakan ismr-nya. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian jenis dari question sentence yang kedua adalah information question. Apa itu information question? Dia adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Jadi nggak bisa dijawab yes atau no. Jawabannya bisa berupa nama, tempat, alasan, dan lain sebagainya.
Untuk mengetahui kalau dia itu information question, kita harus mengenal apa yang dimaksud dengan question word atau kata tanya. Nah, teman-teman bisa coba hafalkan kata tanya yang ada di sini. Silahkan di-pause dulu videonya, kemudian dibaca dan dihafalkan. Kalau sudah, kita lanjutkan materinya. Nah, setelah kita menghafalkan kata tanyanya, mari kita terapkan ke dalam jenis-jenis kalimat tanya. Nah, sekarang kita bahas dulu WH question atau kalimat yang mengandung what, who, dan seterusnya dalam kalimat aktif. Nah, yang pertama adalah menanyakan subjek terlebih dahulu. Nah, menanyakan subjek ini nanti menggunakan kata tanya yang berupa who atau what, yang mana setelah itu dia diikuti verb yang digunakan untuk benda tunggal. Misalkan ada is mr, ya berarti yang digunakan is. Misalkan ada verb satu atau ses, ya yang dipakai adalah verb ses. Intinya verbnya harus yang tunggal. Contoh, a smart student is delivering a speech. Nah, a smart student ini kan manusia nih. Nah, kita ganti dengan who. Maka jadinya who is delivering a speech? Siapa yang sedang menyampaikan sebuah pidato? Nah, gitu. Terus kemudian ada they. Nah, they ini kita ganti juga dengan who. Nah, permasalahannya adalah di sini were itu untuk benda jamak, sedangkan tadi dia harus berupa benda tunggal. Maka tidak were tapi was. Who was sweeping the floor? Nah, gitu. Nah, coba di sini ada sedikit catatan. Pada kalimat dua, meskipun subjek pada statement berupa plural, verb pada pertanyaan tetap singular. Karena dianggap kita penanyanya belum mengetahui siapa subjeknya. Jadi orang nanya kan nggak tahu siapa. Makanya tetap dianggap tunggal. Terus kemudian selain menanyakan subjek, ada juga menanyakan bagian dari subjek. Kalau tadi itu subjek secara keseluruhan, kalau sekarang sebagian. Dimana kalau sebagian nanti dia menggunakan kata tanya whose, which, how many, dan juga how much. Yang mana empat kata tanya ini tidak bisa digunakan sendirian. Dia harus diikuti oleh yang namanya noun. Nah, ini. Jadi dia harus diikuti oleh noun. Tidak bisa dia berdiri sendirian. Nah, ini harus menjadi satu paket. Nah, barulah diikuti oleh verb yang mengacu kepada noun-nya. Nah, jadi tergantung noun-nya. Nah, verb mengacu pada noun. Mari kita perhatikan contohnya. Di sini ada Rudy's five funny cats are eating bones. Nah, di sini ada Rudy. Menunjukkan kepemilikan. Berarti kata tanya yang tepat adalah whose. Kemudian ada five. Five itu jumlah. Berarti kata tanya yang tepat adalah how many. Kemudian funny. Funny itu lucu. Yang menunjukkan pilihan. Berarti ke which. Nah, kemudian verbnya nanti ada are. Ah, kenapa are? Karena menyesuaikan kepada cats-nya. Ya, wes kita cari dulu jawaban atau buat pertanyaan dari jawaban Rudy. Berarti kan kira-kira kucing siapa yang sedang makan tulang kan gitu. Maka jadinya whose five funny cats are eating bones. Nah, whose five funny cats. Nah, itu ini. Nah, ini adalah pola di atas itu. Nah, ini pola di atas. Whose ketemu dengan nonnya, ketemu dengan verbnya. Yang kedua 5, berarti berapa banyak kucing lucu miliknya Rudy yang sedang makan. Nah, jadinya how many Rudy's funny cats are eating bones? Terus which Rudy's five cats are eating bones? Nah, yang mana gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, good job. Terus kemudian yang kedua adalah menanyakan verb atau menanyakan aktivitas. Di mana menanyakan verb atau aktivitas ini nanti rumusnya adalah what, terus ketemu dengan verb auxiliary, ketemu subjek, do, dan ataupun doing. Kapan pakai do? Ketika simple. Kapan pakai dan? Ketika perfect. Kapan doing? Ketika
continuous. Ya, jadi digunakan sesuai tensesnya. You are eating candy now. Nah, kita tinggal kasih kata tanya what, terus are sama you-nya dibalik. Maka jadinya what are you doing now? Candy-nya dihilangkan sekalian. Kalau nggak dihilangkan juga aneh juga nanti. Terus yang ini. Nah, return ini verb 3. Berarti kita gantinya dengan dan. Nah, ini dibalik. Ditambahi what. Maka jadinya what has she done. Nah, terus Haris took. Oh, ini verb 2. Nah, verb 2 berarti harus memunculkan kata kerja bantu berupa did. Nah, maka tinggal ditambahi did. Haris. Took-nya berubah menjadi take. Nah, what did Haris do? Oh, sorry. Took-nya berubah menjadi do ya. Menjadi contoh yang simple present. Apa simple past. Pakai verb 1 ini. Nah, what did Haris do last night? Apa yang Haris lakukan tadi malam? Nah, dia mengambil sebuah bola tadi malam. Yang ketiga adalah menanyakan objek. Nah, menanyakan objek nanti menggunakan kata tanya what sama kata tanya whom. Nah, di mana what itu untuk bukan manusia, kalau whom itu untuk manusia. Nah, setelah whom masih ada auxiliary baru diikuti oleh subject. Nah, jadi kalau who setelahnya diikuti verb, tapi kalau whom setelahnya diikuti auxiliary baru subject. Haris eats pizza. Nah, for lunch. Nah, ini kan objek bukan manusia, berarti kita kasih what. Kita taruh paling depan. Eh, Nah, berhubung ini simple present, maka harus memunculkan auxiliary berupa does. Maka jadinya adalah what does Hari eat for lunch? Nah, terus kalimat A menggunakan tense simple present sehingga pada WH question muncul verb berupa do atau does. Jika tenses menggunakan simple past, maka auxiliary-nya berupa did gitu ya. Terus yang ketiga ada menanyakan adverb menggunakan kata tanya when, where, why, how. Ini sama ya dengan tadi. Nah, setelah where, when, how-nya dikasih auxiliary baru subject. They are doing their homework in the living room. Nah, in the living room ini menunjukkan keterangan waktu, keterangan tempat. Berarti kita rubah menjadi kata tanya where. Terus kita pindah ke paling depan. Ini dibalik. Maka jadinya where are they doing their homework? In Jogja juga begitu. Keterangan tempat kita ganti dengan where. Kita taruh paling depan. Terus will sama they-nya diputar. Maka jadinya where will they meet their friend? Ya, lagi ada last night. Oh, last night ini keterangan waktu. Kita ganti dengan when. Kita pindah paling depan. Oh, ini ternyata simple past verb 2. Ayo, masih ingat nggak kalau verb 2 tadi munculkan auxiliary apa? Iya, did. Nah, terus broke-nya dirubah jadi verb 1. Maka jadinya when did the child break your toys? Gitu. Yang terakhir adalah menanyakan complement of subject atau ana. Nah, ada catatan verb sesuai dengan tenses yang digunakan. He is Haris. Nah, kalimat tanya yang tepat adalah who is he? Jawabannya adalah Haris. Terus they were at the coffee shop last night. Nah, tinggal diganti dengan where, taruh paling depan, dibalik. Maka jadinya where were they last night? Nah, ini ada contoh. I go to campus to study every day by bus. Yang I itu tinggal diganti who, terus diikuti benda verb yang digunakan untuk benda tunggal, yaitu goes. Khusus untuk who bisa menggunakan verb SES untuk simple present. Who laughs every night. Dan verb 2 untuk simple past. Terus kalau where do I go to study? Where do I go to study every day by bus? Jawabannya adalah to campus. Terus yang C ada when. Berarti, oh sorry ini salah ya. Jadi yang
Where ini jawaban untuk yang C. Sedangkan yang C ini jawaban untuk yang everyday. Yang D adalah why. Why do I go to campus every day by bus? Oh, di situ belum ada ya. Jadi alasannya because bla 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 gitu harusnya jawabannya. Terus how? Nah, kalau yang how do I go to campus every day ini digunakan untuk by bus. Jadi yang minus yang ini ya, yang apa? Yang D, yang poin D. Nah, dia harusnya bukan ini pertanyaannya. Harusnya bukan ini, tapi yang nggak ada itu yang B itu loh, yang harusnya go. Nah, pertanyaan yang untuk jawaban ini yang nggak ada. Nah, harusnya what do you do every day by bus gitu. Nah, ini ada sedikit catatan verb auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, di mana simple presentnya harus ada tambahan do does, kalau simple past ada tambahan did. Kalau tadi adalah question sentence dalam kalimat aktif, sekarang question sentence dalam kalimat pasif. Yang pertama menanyakan subjek tetap sama, secara keseluruhan dia menggunakan who atau what. Nah, who atau what. Yang mana setelahnya diikuti auxiliary tunggal berupa be. The small toys are broken by her. Nah, tinggal diganti aja. Karena toys itu bukan manusia, berarti digantinya dengan what. Are itu untuk jamak, kalau tunggal untuk is, maka jadinya what is broken by her? Hmm. The bike ini bukan manusia, berarti pakainya what. Terus ini sudah untuk benda tunggal, maka jadinya what has been broken by the boy. A big house juga bukan manusia, diganti what. Karena will ini bebas, maka what will be bought by my father. Yes. Terus kemudian bagian dari subjek ada whose plus noun, which plus noun, how many plus noun, how much juga plus noun. Ingat kalau ini harus ada non-nonnya. Dan setelahnya diikuti auxiliary yang mengacu kepada nonnya. Nah, di sini your two white rabbits were killed last night. Nah, kita bedah satu-satu yang A dulu. Your itu menunjukkan kepemilikan, maka kata tanya yang tepat adalah whose two white rabbits were killed last night. Dua kelinci putih milik siapa yang terbunuh atau dibunuh tadi malam? Nah, dan yang kedua adalah to menunjukkan jumlah, maka kata yang tepat adalah how many your white rabbits. Nah, sorry ini white ya. Typo mulu dari tadi. Sorry. Oke, terus kemudian pakainya were karena rabbitsnya banyak. Terus white itu menunjukkan pilihan, ada yang merah, ada yang putih, ternyata yang putih yang dibunuh. Maka jadinya which your two rabbits were killed last night. Dua kelinci yang mana yang dibunuh semalam gitu. Ada juga yang menanyakan verb auxiliary ketemu dengan dan, selalu dan ya. Verb auxiliary-nya adalah anggota be yang tunggal, berarti is, was kayak gitu. Nah, verb ordinary-nya diganti dengan dan subjeknya harus hilang. The candy is being eaten by him now. Nah, eaten-nya ini nanti kita ganti dengan dan. Terus the candy-nya kita ganti dengan what. Maka jadinya what is being done by you now. Sorry, typo. Ini harusnya bukan you tapi him. Oke. Terus some letters have been written. Ada written-nya diganti dengan dan. Terus kemudian subjeknya diganti what. Ini diganti untuk benda tunggal yaitu has. Berarti what has been done by her. Nah, yang ketiga, this building will be broken by the people. Diganti dengan dan, diganti dengan what. Maka jadinya what will be done by the people. Yang selanjutnya ada menanyakan by agent atau oleh siapa.
Nah, untuk menanyakan oleh siapa nanti ditambah kata tanya berupa what atau whom. Yang mana dia nanti bisa diawali by atau tidak diawali by. By-nya tetap di belakang. Bisa dua-duanya ya. Nih, the grass was eaten by the deer. Nah, the deer ini bukan manusia. Kita ganti dengan what. Kita taruh paling depan. Terus diinversi. The grass-nya dibalik dengan was. Maka jadinya what was the grass eaten by, atau by what was the grass eaten by gitu. His sweet cakes have been taken by the child. Child ini manusia. Taruh paling depan kita ganti dengan whom. Terus subject verbnya kita balik. Nah, berarti by whom have his sweet cakes been taken? Nah, gitu kan. Atau whom have his sweet cakes been taken by? Gitu. Yang terakhir ada menanyakan adverb. Nah, when, where, how diikuti oleh auxiliary dan subject. Jadi terdapat inversi ya. Nah, my bike was stolen in front of the house. Nah, ini menunjukkan tempat, kita ganti where, kita taruh paling depan dan kita putar ininya. Maka jadinya where was my bike stolen? Tomorrow the book will be borrowed by him. Nah, ini udah di depan, kita ganti saja dengan when, terus ini kita balik. Berarti when will the book be borrowed by him? Ya. Terus sekarang saya tambah materi sedikit, ada yang namanya tag question. Materi ini seru loh. Nah, dia itu adalah pertanyaan singkat di akhir kalimat. Nah, pertanyaan singkat di akhir kalimat ini punya fungsi. Apa fungsinya? Meminta penegasan atau persetujuan, atau sederhananya minta diiyakan. Contohnya, aku ganteng kan? Nah, mana sih question tag-nya atau tag question-nya? Kan ini. Nah, ini yang namanya question tag. Pertanyaan singkat yang ada di akhir. Terus kemudian fungsinya adalah meminta persetujuan atau pengen diiyain. Nah, bentuk dari question tag nanti diawali oleh tanda koma dan diakhiri oleh tanda tanya. Terus kemudian verb pada question tag dalam bahasa Inggris nanti berupa auxiliary. Nah, kalau dia simple present atau simple past, jangan lupa do does did. Tapi kalau dia nominal, gunakan ordinary-nya berupa is, am, are. Dan subjek pada question tag berupa pronoun. Pronoun itu kayak he, she, it harus selalu berupa seperti itu. Yang mana he, she, it itu merujuk kepada subjek pada kalimat sebelumnya. Terus jika statementnya negatif, maka question tag-nya harus positif. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini ada contoh. Dia sudah makan, kan? Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya adalah she has eaten. Nah, kemudian kita diminta buat question tag-nya. Kita cukup ambil verb yang depan. Jadi kalau ada dua begini, kita ambil aja yang depan. Has dilawan menjadi hasn't. She tetap menjadi she. Maka jadinya adalah hasn't she. Nah, ada sedikit catatan di sini. Jika question tag negatif, maka harus digabung. Will ditambah not jadinya won't. Are jadinya not, aren't. Have ketemu not jadinya haven't. Can ketemu not jadinya can't. Dan seterusnya. Berbicara tentang question tag itu nanti ada aturannya. Di mana di sini ketika kalimatnya positif, maka question tag-nya harus negatif. Kalau kalimatnya negatif, maka question tag-nya harus positif. Terus kemudian nanti kamu juga harus berhati-hati kalau ada negative word. Nah, negative word ini akan membuat question tag-nya menjadi positif. Seperti apa negative word itu? Nih, seperti halnya never, seldom, hardly, no one, nothing gitu ya. Kalau ada itu berarti nanti question tag-nya harus positif. Terus kemudian catatan selanjutnya ada pada subjeknya. Subjeknya kan bisa macam-macam ya. Kalau ada somebody, anyone, anybody, everybody, someone, anyone ini maka jadinya nanti ketika di question tag dia akan berubah menjadi they. Sedangkan kalau ada something, anything, everything, nothing, dia nanti akan berubah menjadi it, pinter. Nah, saya pernah punya kisah. Lupa saya kalau there itu harusnya tetap there.
Nah, pas waktu itu susah banget ngerjainnya. Ternyata saya lupa satu poin ini. Kalau ada there, maka tetap there. Terus kalau non singular atau non yang tidak bisa dihitung, maka nanti berupa it. Kalau dia non plural, maka they. Kalau I'm not tinggal dibalik, am I. Kalau I am jadinya am I not atau aren't I. Nah, ini spesial ya. Ini hanya berlaku pada question tag. Kalau tidak di question tag nggak usah buat-buat, rusak nanti tatanan sosial. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada imperatif nih, gampang nggak usah mikir. Pokoknya kamu tahu kalau paling depan ada verb satu sama don't verb satu, maka langsung aja kasih will you. Sedangkan yang terakhir ada let's ketemu verb satu, maka dia nanti langsung saja pukul pakai shall we, nggak usah mikir ya. Jadi gini gampangannya, let's ada s-nya kan. Nah, ada s-nya kan. Maka jadinya shall we gitu. Tapi kalau let doang berarti will you yang atas. Kalau di sini let itu kan verb satu ya. Nah, berarti will you. Nah, ini ada contoh. They are not in that room. Mana verbnya? Are. Are dilawan jadi sorry, are not. Kalau dilawan jadinya are. They tetap they, maka jadinya are they. Terus nomor dua, oh di sini ada takes, ada verb SES, berarti harusnya negatif, nanti harusnya doesn't. Doh, tapi kenapa kok di sini does? Oh iya, ada seldom sebagai negative word, maka tetap does, she tetap she. Nomor tiga, gampang. Kalau di sini is, maka di sininya isn't. Doh, tapi kenapa kok di sini is? Oh, ternyata ada no-nya, nothing, ini nothing. Maka jadinya is. Terus kemudian nothing itu keluarganya dari something, everything, maka kata ganti yang tepat adalah it. Terus nomor dua ada was waiting, ada dua verb kan. Nah, kalau ada dua verb seperti ini, maka ambil yang sini, yang depan. Wah, was. Nah, was di sini dilawan jadinya wasn't. Doh, oh di sini jadi weren't. Ternyata di sini ada someone. Someone itu kata gantinya kalau di question tag nanti jadinya they. Maka kalau wasn't they tidak cocok. Maka yang harus kalah adalah wasn't-nya dirubah jadi weren't. Will dilawan doang jadinya won't. Everything kata gantinya it, maka jadinya won't it. There are some cats in that house. Are dilawan jadi aren't. Oh ada there, tetap there. Jangan lupa ya ini yang kasus saya tadi. Terus there is not sugar in the box. Gampang ini kan ada is not dilawan jadinya is. Ada there lagi berarti tinggal ditulis there. Yang ke selanjutnya the babies have eaten, haven't they? Nah, di sini ada dua verb, ada have dan eaten. Ambil yang depan. Terus kemudian dilawan jadinya haven't. Babies bayinya banyak maka jadinya they, haven't they. Yang terakhir, the table is big. Gampang ini, gampangnya gampang. Is dilawan jadinya isn't. Table itu benda tunggal, maka kata gantinya it, maka jadinya isn't it. Gitu. Oh, ternyata masih banyak ya. Masih kuat? Iya. I am the happiest person. Di sini ada I am, dilawan jadinya am I not, atau jadinya aren't I. Terus open the door. Oh, di paling depan ada verb satu. Kasih langsung will you. Nggak usah pikir, nggak usah pura-pura mikir juga. Terus ada don't open, ada don't. Nggak usah mikir, nggak usah pura-pura mikir. Langsung will you. Let's, oh ada S-nya. Maka jadinya shall we. Oh, can. Run, ada dua kayak gini kan. Ambil yang depan. Dilawan jadinya can't. They tetap they. May not tinggal dilawan jadinya may. Nesha ini cewek, kata ganti yang tepat adalah she. Cannot itu positif, dilawan jadinya can. You tetap you. Ana and Ani have been waiting, ada tiga verbnya, have been waiting. Ambil yang paling depan, have dilawan jadinya
haven't. Anna and Ani ada dua orang. Kata ganti yang tepat adalah they. You will have finished this. So, ada tiga verbnya. Will have finished. Ambil yang paling depan dirubah negatif jadinya won't. Terus kemudian ada you berubahnya jadi you. Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh di sini. Di sini ada there. Gampang ini kalau ada there. Oh, ternyata ada is. Is dilawan jadinya isn't. Kalau there tetap there. Berarti kira-kira jawabannya apa? Isn't there. Mari kita cek. Tidak ada jawabannya. Jadi jawabannya adalah isn't there. Mm. Nah gitu ya. Jadi fokus saja kalau ada dua begini. Verbnya ambil yang depan. Terus dilawan. Tulis subjeknya. Ada dua. Ambil yang depan. Lawan. Ada subjeknya. Ada dua. Ambil yang depan. Lawan. Gitu ya. Coba lakukan dulu. Sendiri-sendiri. Nah, demikian teman-teman pembelajaran kita tentang question sentence dan juga question tag. Kalau kalian mau mempelajarinya lebih dalam, lebih mendetail, kalian bisa ikut kelas saya privat atau kalian bisa juga kursus di Kresna Kampung Inggris, baik offline maupun offline. Terus jangan lupa untuk terus support kami. Bagaimana caranya? Yang pertama, minimal kalian share platform ini atau link ini ke teman-teman kalian semua sehingga kita bisa pintar bersama-sama. Terus ataupun kalian kalau punya rezeki lebih kalian bisa juga mensupport donatur dari Let's Study dengan cara scan barcode yang ada di situ dan silakan ketikkan nominal berapapun yang kalian punya. Demikian semoga apapun yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Adalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.